Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Penyelenggaraan event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo merilis pernyataan terkait Piala Dunia U20 dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 28 Maret 2023. Dalam pernyataannya, Pak Jokowi mengatakan kalau FIFA sudah mengetahui penolakan terhadap keikutsertaan tim nasional Israel di Piala Dunia U20. Pak Jokowi mengatakan pemerintah maupun PSSI masih terus berusaha agar ada solusi terbaik, ujarnya. Untuk itu, Pak Jokowi mengaku telah mengutus Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA. Tujuannya untuk mencari penyelesaian dan solusi yang terbaik. Dalam kesempatan itu, Pak Jokowi mengatakan kalau FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukan urusan olahraga dan politik. Sebelumnya, Menteri Agama Republik Indonesia atau Menak Haji Yakut Khalil Qumas angkat bicara terkait isu penolakan terhadap kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 tahun 2023. Menurut Gus Yakut, harus bisa dibedakan antara olahraga dan persoalan agama terkait dengan kehadiran timnas Israel. Tidak ada kaitannya dengan persoalan agama. Itu bukan soal agama. Tidak ada kaitan antara olahraga dan agama, ujar Gus Yakut Selasa 28 Maret 2023 seperti dirilis Times Indonesia.
Sebelumnya biang kerok dari isu pembatalan Piala Dunia U20 ini dilansir dari Detik Bali hari Senin tanggal 27 Maret itu mengenai pembatalan drawing Piala Dunia U20 itu tidak terlepas dari surat penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel yang dilayangkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, politisi PDIP. Surat tersebut dilayangkan Koster kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat itu masih dijabat Zainuddin Amali. Yang isi surat Koster tersebut pada pokoknya adalah berisi mengenai kami mohon agar Bapak Menpora mengambil kebijakan untuk melarang tim dari Israel ikut bertanding di Bali. Kami, Pemprov Bali, menolak keikutsertaan Israel bertanding di Bali, tulis Koster dalam surat tersebut. Koster beralasan pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel. Selain itu, menurutnya kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sejalan dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Selain Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo juga mempunyai alasan tersendiri dalam menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia. Salah satu pernyataan Pak Ganjar adalah menyampaikan jika perlu ada upaya agar Piala Dunia U20 bisa berjalan sukses tanpa hadirnya timnas Israel, kata Pak Ganjar Pranowo. Hal ini perlu adanya terobosan dari pihak terkait, termasuk dengan melobi FIFA. Dalam konteks Piala Dunia U20, kami mendorong, katanya, upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menerobos agar U20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan timnas Israel, tegas Ganjar. Dalam keterangan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Ganjar juga mendukung sikap PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menolak kehadiran timnas Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ia meminta agar panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa, sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka serta tetap menjaga kedamaian sosial politik di dalam negeri Indonesia, tutupnya. Ganjar juga menyampaikan jika penolakannya terhadap kehadiran timnas Israel tidak lain karena memegang teguh amanat Bung Karno berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Hal itulah yang kemudian membuat Gubernur Jateng ini menyuarakan penolakannya terhadap timnas Israel. Lalu pada Senin tanggal 27 Maret
ada pernyataan terbaru dari Pak Ganjar Pranowo berkaitan dengan pernyataan dia sebelumnya, yaitu Ganjar menyerahkan permasalahan timnas Israel di Piala Dunia U20, di mana Jawa Tengah menjadi salah satu tuan rumah, kepada PSSI dan juga pemerintah pusat. Ganjar optimis permasalahan ini bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah pusat. Katanya, kita berikan ke pusat, percayakan ke pemerintah pusat dan PSSI. Mereka sudah bekerja, kata Ganjar. Begitupun dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Tak banyak bicara saat ditanya soal surat penolakan timnas Israel untuk bermain di Piala Dunia U20. Surat penolakan dari Koster itu berada di balik batalnya drawing Piala Dunia U20 di Bali. Pada hari Senin tanggal 27 Maret yang kemarin, Wayan Koster mengatakan, "Itu bukan sikap saya. Itu sikap pemerintah juga," katanya. Kata Koster di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Koster juga enggan menjelaskan soal solusi darinya. Dia mengaku datang ke DPR untuk agenda di Komisi 2 DPR. Akibat pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, maka setelahnya di medsos dia banyak dikecam dan dihajar, dibanjiri kritik netizen. Jadi banyak netizen yang mengeluhkan sikap Ganjar Pranowo dikaitkan dengan dirinya sebagai politisi PDI Perjuangan. Bahkan banyak yang mengaitkan dirinya dengan Pilpres 2024 hingga enggan memilihnya karena menolak Israel yang dampaknya berpotensi pada Piala Dunia U20 batal akibat penolakan Israel itu. Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali menilai upaya Ganjar Pranowo dan sejumlah politisi dari PDIP yang menyuarakan dengan keras penolakan Israel salah kaprah. Menurut Akmal Marhali, pasalnya penolakan Israel ini erat kaitannya dengan politik, dan masa pendukung sepak bola di Indonesia itu rasional dan jumlahnya besar. Jadi blunder besar PDIP, jelas Akmal, Selasa 28 Maret. Menurut Akmal, akun IG Ganjar Pranowo habis dihajar oleh massa sepak bola. Mereka juga menyatakan kecewa dan tidak akan memilih Ganjar jadi presiden. Itu kelihatan sekali. Silakan dibaca akunnya, tambahnya. Dalam penelusuran Kompas TV di semua akun Ganjar Pranowo, komentar negatif dan kekecewaan memenuhi kolom komentar. Contohnya, dalam 10 postingan terakhir Ganjar Pranowo banyak berisi komentar kekecewaan soal penolakan Israel. Hal senada juga terjadi di akun Twitter dan akun TikTok Ganjar Pranowo yang diisi komentar negatif mempertanyakan penolakan Israel oleh Ganjar. Menurut Akmal Marhali lagi, dia menyebutkan FIFA tidak mudah
dilobi agar meniadakan Israel di Piala Dunia U20 karena arus penolakan di Indonesia. Buktinya, kata dia, drawing pun batal dan disebutnya sebagai sinyal FIFA mengeras bakal melindungi anggotanya. Apalagi kata Akmal Mahali yang pernah menjadi anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan, dia mengatakan FIFA dikenal sangat anti terhadap politik. Maka dari itu ia menilai upaya Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir yang mencoba melobi ke FIFA bakal tidak mudah. Apalagi ada isu perpindahan Piala Dunia U20 ke Peru dan kita tukar guling dengan Piala Dunia U17. Masalah bangsa kita ketika sepak bola digerek ke politik, maka ini berefek, kata Akmal, ke masa depan sepak bola Indonesia di internasional.